Pada saat ini, suara magnetis yang dalam keluar dari telinga. Apa yang kamu lakukan? Henry keluar dan mengambil beberapa cabang. Dia memakai baju hitam. Lengan kemeja digulung 2 kali, memperlihatkan lengan bawahnya yang kuat. Sekarang tubuhnya yang tinggi dan tegap berdiri di sana, matanya sedikit cerah. Dengan agresif dan lihat dia. Entah kenapa, Amelia merasa sedikit lebih hangat. Pada saat ini, Henry berjalan mendekat. Dia berjongkok di lantai dengan satu lutut, tangan besarnya meraih tangan putih kecilnya untuk mencegahnya menarik pakaiannya. Amelia bertanya, "Tuan Henry, apakah saya sangat panas?" Henry menatapnya, "Tidak panas, tapi demam." Dia bilang dia demam. Mata tajam Amelia menjadi basah, seperti rusa yang menabrak satu sama lain. Dia tidak tahu apakah demam itu berarti sesuatu yang lain. "Herbal apa yang kamu pilih barusan untukku? Itu tanaman ungu yang kamu katakan." Henry menunjuk dengan matanya. Amelia menyadari bahwa dia telah memilih jamu yang salah setelah melihat ini. Jamu ungu ada 2 macam. Selain hemostatik dan antiinflamasi, salah satu yang dipilihnya juga menjadi pengingat. Tidak heran dia sangat seksi. "Henry, kamu memilih tumbuhan yang salah. Apakah kamu babi?" Amelia mengutuk dengan marah. Henry yang dimarahi babi juga tidak marah. Dia mungkin sudah bisa menebak apa yang terjadi. Henry mengulurkan tangannya dan berkata, "Tidak akan membantu untuk memarahiku sekarang. Kamu hanya perlu memberitahu saya, apakah kamu menginginkan saya atau tidak." Wajah kecil Amelia yang menakjubkan dengan cepat ditutupi dengan rona merah yang memabukkan, tapi dia masih bijaksana, dan dia tidak memberikan jalan untuk pergi. Bingung, pria ini tidak meminta maaf melainkan memanfaatkan api tersebut. Amelia juga meyakinkannya. Amelia mengulurkan tangannya dan menepuk telapak tangannya yang besar, lalu menatapnya dengan marah. "Tidak. Oh, lupakan saja." Henry tidak enggan. Dia berdiri, lalu pergi untuk menyalakan ranting-ranting, dan percikan api membawa kehangatan ruangan. Saat itu malam pada saat ini, tubuh Henry yang tinggi dan lurus tersembunyi di setengah kegelapan, dan percikan api menutupi wajah tampannya. Dia awalnya orang normal, tapi sekarang dia benar-benar tergoda oleh nafsunya. Dia bingung, setiap menit dan setiap detik adalah penderitaan. Pada saat ini, Amelia bangkit dan mendatanginya dengan marah. Dia mengulurkan kakinya dan menendang dahan yang menyala. "Kamu melakukannya dengan sengaja. Aku sudah sangat kepanasan, dan kamu masih menyalakan lampu untuk kehangatan." Henry melihat penampilannya yang halus, dan tiba-tiba berkata, "Aku terluka." "Apa?" Amelia tiba-tiba teringat bahwa serigala telah menggigit lengan kanannya, dan lengan kanannya sepertinya terluka. "Kalau begitu kamu bisa menunjukkan padaku dengan cepat dan aku akan membantumu mengatasi lukanya." 2 kaki Henry yang panjang berdiri di sana. Lalu ibu jari dan telunjuknya terulur dan mengikat sabuk di pinggangnya. Dengan sekali klik, sabuk terbuka. Henry menarik kemejanya dari celananya, dan kemejanya tergantung dengan malas. Bilah bahu lurus pria itu dan dada halusnya mengalir dengan menawan di bawah kemeja tipis itu. Amelia melihat rangkaian operasinya dengan tercengang. Apa yang dia lakukan? Pria dan wanita pada dasarnya adalah binatang. Pria menyukai wanita cantik. Begitu pula wanita ingin jatuh hati pada pria tampan dan menawan. Amelia berkata dengan cepat, "Apa yang kamu lakukan? Buka bajumu jika kamu tidak setuju." Henry meliriknya, "Amelia, kamu memiliki warna di hatimu. Jadi semua yang kamu lihat memiliki warna, dan itu lebih murni. Jika saya tidak melepas pakaian saya, bagaimana kamu melihat luka di lengan saya?" Dia bilang dia tidak murni. Amelia melihat bahwa dia dengan jelas memasuki pertempuran secara langsung,
dan dia menggunakan warna laki-laki kelas 1 untuk memikat. Amelia menggigit ujung lidahnya, mencoba untuk tetap berakal sehat, tetapi tubuhnya benar-benar panas. Dia bergegas, memeluk pinggang halus pria itu, dan tubuhnya langsung ke dalam pelukannya. Henry berhenti sejenak, lalu dengan cepat mengulurkan tangannya, dan dia mendorong Amelia ke dinding dengan paksa. Punggungnya menghantam dinding yang dingin dan itu dingin serta menyakitkan. Dia tidak berdiri diam, dan tubuh tinggi dan tinggi pria itu diselimuti postur yang kuat. Amelia, aku telah mentolerirmu untuk waktu yang lama. Telapak tangan besar yang diikat rapi ke rambut panjang gadis itu dan menggenggam bagian belakang kepalanya. Kaki Amelia melunak dan dia meluncur ke bawah, tidak mampu menahan serangan yang berapi-api dan kuat darinya. Nafasnya penuh dengan nafas pria yang sehat dan jernih. Henry tidak memejamkan mata, dia hanya menatapnya seperti itu, menatapnya menamparkan wajah kecil topi dengan penampilan halus, dan menatap pupil cerah yang dikaburkan olehnya. Setelah beberapa saat, Henry melepaskannya, tetapi hidungnya masih menempel di pipinya, dan keduanya terengah-engah. Dia bertanya dengan suara bodoh, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Amelia berani mendorongnya ke dinding dengan mendorong dadanya dengan dua tangannya. Keduanya berganti posisi. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dan berkata, "Kamu." Henry mengeluarkan tawa teredam dari tenggorokannya, dan dia mengulurkan tangan besarnya untuk menangkap wajah kecilnya. "Siapa yang mengajarimu menjadi kail ini? Kamu terlihat seperti manusia, ya, Mardi, Bisma, atau seseorang yang tidak saya kenal?" Ketika kata-katanya jatuh, kepala kecil Amelia miring untuk sementara waktu. Bagaimana dia memandangnya? Mengira dia telah bersama banyak pria. "Mengapa kamu mengatakan itu?" Amelia bertanya. "Bukankah begitu? Pada resepsi pribadi hari itu, saya berdiri di luar pintumu dan mendengar kamu dan Tuan Mardi terdengar dengan telinga saya sendiri. Suara tempat tidur." Henry mengatakan kejadian itu. Amelia sedikit terkejut, ternyata dia berada di luar pintunya hari itu. "Kamu salah paham, tidak ada yang terjadi antara aku dan Mardi." Untuk menyingkirkannya, saya memberinya sedikit daya tarik hari itu. Aroma cinta membuatnya berhalusinasi. Amelia menjelaskan. Henry berhenti. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Mardi tidak bersalah, karena dia mendengarkan di luar pintu pada saat itu, jadi dia yakin dari hatinya bahwa dia memiliki hubungan dengan Mardi. Henry berkata, "Lalu, apakah kamu dan Bisma?" Amelia menggelengkan kepalanya. "Tidak." "Betulkah?" Henry melepaskan wajahnya dan menarik tubuh langsingnya ke dalam pelukannya. "Apakah kamu berbohong padaku?" "Aku tidak berbohong padamu." "Lalu kamu bisa memeriksanya untukku." Tangan besar Henry yang mengenakan jam tangan meluncur ke pinggang lembutnya. Amelia gemetar, dan dengan cepat menekan telapak tangannya yang besar. "Apa yang kamu periksa?" Suaranya lembut, dan pada akhirnya, nada menunjukkan sedikit kemarahan. Henry pada awalnya adalah pria yang tidak bisa menahan kelembutan femininnya. Henry berkata, "Kamu belum pernah berbicara dengan Mardu atau Bisma. Sepertinya aku pernah salah paham denganmu sebelumnya." Henry mengakui bahwa dia dalam suasana hati yang baik sekarang, yang cukup baik. Dia tidak sengaja memetik ramuan yang salah, tetapi kesempatan sempurna jatuh di depannya. Dia selalu menginginkannya, dan sekarang dia ada di ujung jarinya. Dia agak bijaksana dan bersikeras untuk tidak melakukannya, tetapi dia sengaja pergi berperang secara pribadi dan membuka pakaian di depannya untuk memikat. Untuk membuatnya bingung, tidak ada yang akan percaya sama sekali. Henry benar-benar jatuh ke titik ini, menginginkan seorang wanita, bahkan dengan melepas pakaiannya. Benar saja, dia mengambil umpan dan melemparkan dirinya langsung ke pelukannya.
Apa yang terjadi selanjutnya seharusnya logis. Tetapi sekarang dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Bisma dan Mardi. Untuk waktu yang lama, bunga persik di tubuhnya benar-benar tidak rusak, mekar satu demi satu, dan dia percaya dalam hatinya bahwa dia adalah penggemar cinta. Gadis nakal yang bodoh, dia kotor. Sekarang dia benar-benar mengatakan kepadanya bahwa dia bersih. Henry tidak tahu apa yang akan dipikirkan pria lain. Apakah itu akan sangat besar? Dia tidak peduli dengan masa lalunya, selama masa depannya. Tetapi dia tidak bisa. Dia sangat berpikiran sempit tetapi cemburu. Dia akan melakukannya. Menjadi gila hanya dengan berpikir bahwa pria lain telah menangkapnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.